Halo teman semua, semoga sehat selalu. Saya Dr. Fadlan dan kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan kalau kita atau orang di sekitar kita itu tertelan minyak tanah. Nah, keracunan minyak tanah memang sering terjadi di negara berkembang, terutama pada anak usia di bawah 6 tahun. Jadi untuk ibu-ibu yang punya anak, boleh nih belajar dari video ini. Minyak tanah ini sebenarnya digolongkan ke dalam zat hidrokarbon. Nah, zat hidrokarbon ini sebenarnya terdapat pada barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti lem, pembersih cat kuku, pengencer cat, litur, bensin, minyak tanah, solar, dan oli. Keracunan minyak tanah pada anak kecil biasanya itu disebabkan karena ketidaksengajaan. Sementara pada orang dewasa itu biasanya pada kasus percobaan bunuh diri. Jadi biasanya jumlah yang ditelan oleh anak-anak itu nggak banyak. Sementara kalau dia pada orang dewasa biasanya jumlahnya lebih banyak. Dokter, gimana kalau anak saya tertelan minyak tanah? Nah, jangan panik, supaya kalian ingat pelajaran yang kalian pelajari dari video ini. Kita pelajari dulu gejala yang biasanya ditimbulkan oleh keracunan minyak tanah atau zat hidrokarbon ini. Biasanya gejalanya itu berupa tersedak atau batuk. Kemudian ada rasa terbakar di perut, muntah, nafasnya jadi cepat, dan kulit berubah menjadi sianosis. Kadang-kadang kesulitan bernapas itu nggak terjadi sampai beberapa jam setelah dia minum minyak tanah atau zat hidrokarbon tersebut. Makanya kita perlu evaluasi pasien sampai beberapa jam. Nah, hidrokarbon yang tertelan juga bisa menimbulkan gangguan pada sistem saraf. Bisa berupa kebingungan, kemudian bisa kejang-kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Selain tertelan atau terhirup, zat hidrokarbon ini juga bisa mengenai kulit dan mata. Biasanya gejala yang ditimbulkannya itu berupa gejala lokal, bisa rasa gatal, rasa terbakar, atau kemerahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, kita bahas dulu pencegahannya sebelum pengobatannya. Nah, cara untuk mencegah keracunan zat hidrokarbon terjadi di sekitar kita. Yang pertama, produk yang mengandung zat hidrokarbon atau zat berbahaya lainnya harus disimpan di tempat khusus dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ini nggak sepele ya, karena seringnya orang berpikir bahwa ini hanya himbauan biasa. Padahal kalau udah kena nanti, baru nangis. Kemudian yang kedua, jangan simpan di botol minum. Walaupun niatnya sementara dan akan dipindahkan ke tempat lain, tapi biasanya pasti kelupaan. Ini penting ya untuk diperhatikan karena seringkali keracunan minyak tanah atau zat hidrokarbon lainnya ini terjadi karena zat itu disimpan di dalam botol minum. Ya, soalnya mau gimana lagi? Mungkin karena cairan ini berwarna, jadi dia mirip dengan minuman berenergi sehingga orang sering salah arti. Ini sebenarnya fatal ya, ketidaksengajaan yang malah membawa petaka. Ini udah kayak prank kekinian aja, tapi ujungnya kematian. Kemudian yang ketiga, berikan label yang jelas pada bahan-bahan berbahaya. Supaya pun kalau terpaksa dia harus disimpan dalam botol sementara, orang bisa baca ini itu barang apa gitu. Sekarang kita masuk ke bagian penanganan keracunan zat hidrokarbon. Saya membagi penanganan keracunan zat hidrokarbon ini menjadi dua. Yang pertama secara non-medis dan yang kedua secara medis. Secara non-medis, ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Terutama di rumah untuk melakukan pertolongan pertama. Yang pertama, ingat sekali dalam kasus gawat darurat, jangan panik. Karena justru kepanikan itu akan membuat kita sulit untuk berpikir. Dan ingat, tanda kegawat daruratan dari keracunan zat hidrokarbon adalah sesak napas, kebiruan, penurunan kesadaran, dan kejang-kejang. Yang kedua, singkirkan benda apapun yang masih berada pada mulut penderita. Yang ketiga, ingat, jangan berusaha memuntahkan pasien yang tertelan minyak tanah atau zat hidrokarbon lainnya. Karena kematian lebih sering terjadi akibat terhirupnya muntahan racun daripada keracunan secara sistemik. Pada keracunan minyak tanah, kematian bisa terjadi apabila zat minyak tanah masuk sebanyak 2,5 ml ke dalam paru atau 350 ml pada lambung. Rentangnya jauh berbeda kan? Itu kenapa jangan berusaha memuntahkan penderita yang minum minyak tanah atau zat hidrokarbon lainnya. Yang keempat,
Pindahkan ke ruangan terbuka agar penderita dapat menghirup udara bebas. Dan jika tertelan, baringkan di tempat yang datar. Yang kelima, kalau korbannya sadar, kasih air minum atau air susu. Yang keenam, kalau pakaian penderita juga kena minyak tanah atau zat hidrokarbon lainnya tadi, maka lepaskan baju penderita sambil dicuci dengan air atau dialiri dengan air gitu ya. Kecuali kalau pakaiannya tuh lengket dengan kulitnya, nah itu nggak usah dilepaskan dulu. Kemudian kalau dia kena mata, maka cuci mata dengan air yang mengalir. Dan yang terakhir, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu tadilah yang bisa kita lakukan di rumah kalau memang ada orang di sekitar kita yang nggak sengaja tertelan minyak tanah atau zat hidrokarbon tadi. Sekarang kita bahas pertolongan yang dilakukan secara medis. Dan ini dilakukan oleh tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. Yang pertama, lakukan monitoring umum. Dalam monitoring umum ini, kita harus mempertahankan sistem pernapasan dengan inhalasi oksigen. Jika pasien tidak bernafas, segera lakukan RJP. Yang kedua, jangan lakukan dekontaminasi atau bilas lambung pada pasien yang tertelan minyak tanah atau zat hidrokarbon lainnya, karena ini justru akan meningkatkan resiko aspirasi. Yang ketiga, dapat diberikan antasida untuk mencegah iritasi mukosa lambung. Untuk antibiotik, diberikan apabila dipastikan timbulnya infeksi dan tidak dianjurkan sebagai penggunaan profilaksis. Kortikosteroid pun sekarang udah nggak direkomendasikan lagi. Kemudian lakukan observasi selama 6 sampai dengan 8 jam. Kalau pasien udah berhenti batuk dan tersedak, terutama pada pasien yang menelan zat korosif atau hidrokarbon atau minyak tanah tadi yang nggak sengaja dan sedikit, mungkin penderita bisa dirawat di rumah aja. Tapi kalau pasiennya mengalami sesak napas, penurunan kesadaran, sianosis, luka bakar pada mulut dan tenggorokan, maka rujuk aja ke fasilitas yang lebih lengkap. Informasi dalam video ini hanya untuk menambah wawasan aja. Tugas kesehatan tetap harus belajar dong dari literatur-literatur yang ada, supaya tetap update. Ingat, kita harus long life learning. Benar nggak ya bahasa Inggrisnya? Oke, teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan seputar kesehatan, kalian bisa tuliskan di komentar. Dan kalau kalian peduli dengan kesehatan diri, mau mendapatkan informasi tentang kesehatan diri, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Dr. Fadlan dan terima kasih telah menonton video ini.